Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, selamat datang di channel Ibnu Hajar, channel inspirasi kehidupan. Sahabat-sahabat, pernahkah Anda disakiti orang? Pernahkah Anda juga difitnah orang? Pernahkah Anda ditipu orang? Maka solusinya, jika Anda memang pernah, jika Anda pernah didolimi orang, jika Anda pernah disakiti orang, jika itu terjadi, maka kuncinya dibiarkan dan kemudian diikhlaskan semua. Hal itu tujuan apa? Tujuannya adalah agar kita tidak mempunyai beban yang berat pada diri kita. Ketika kita punya beban berat dan hanya memikirkan itu saja, maka hidup kita tidak akan pernah berkembang. Hidup kita akan berpikir pada lingkaran-lingkaran setan, yang mana kita itu tidak bisa kemudian berpikir jernih kepada hal-hal yang positif ke depannya. Terus metodenya apa? Agar kita itu bisa tenang, agar bisa itu berpikir bisa jernih, maka kita umpamakan. Ada sebuah pohon yang berbuah, tapi buahnya itu busuk, sahabat-sahabat. Maka lambat laun buah yang busuk itu akan jatuh sendiri. Tidak perlu kita petik, tidak perlu kita goyang, tidak perlu kita itu, lama-lama akan jatuh sendiri. Itulah perumpamaan. Karena apa? Ketika kita hanya memikirkan sesuatu yang kemudian belum pasti itu, sesuatu yang hakikatnya bukan di kekuasaan kita, maka pikiran kita akan dibebani dengan beban yang berat dan akan menanggung sesuatu yang itu di luar kemampuan kita. Maka dari itu, ketika kita berpikir begitu terus, maka kita tidak akan pernah berkembang. Kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah untuk menuju ke sesuatu yang positif. Contohlah sebagaimana para sahabat-sahabat pengusaha-pengusaha yang ditipu miliaran, ditipu ratusan juta, kemudian dia bisa bangkit karena apa? Karena siapa yang menipu, siapa yang mendolimi, siapa yang mendolimi akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta yang tidak bisa kita miliki, itu hakikatnya bukan harta kita. Kalau kita kembali kepada kita, berarti itu bari nanti harga kita. Maka ketika harta kita sudah keluar, setelah ditipu dan lain sebagainya, itu hakikatnya bukan harta kita. Itu Allah telah mengizinkan hal itu semua. Maka kita langsung berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya keputusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikir yang terlalu berat. Karena semuanya itu terjadi karena memang izin dari Allah. Allah mengizinkan hal itu dan itu ujian bagi kita. Ketika kita diuji, pasti Allah punya rencana-rencana tertentu. Rencana itu di luar kemampuan kita. Masa depan kita itu panjang. Masa depan kita itu masih jauh. Oleh karena itu, satu-satunya jalan lupakan itu semua demi masa depan kita sendiri. Oleh karena itu, sebagai contoh tadi, buah yang sudah busuk, buah yang sudah rusak, buah yang kemudian di sana sudah kering, dia akan jatuh sendiri. Tidak perlu kita goyang, tidak perlu kita berbuat apa saja, akan jatuh sendiri. Karena apa? Karena mereka itu orang-orang yang tamak, orang-orang yang dolim, dan orang-orang yang selalu mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Dan dia pasti akan jatuh sebagaimana buah yang busuk di atas pohon. Dan kita pun tidak melakukan apapun, akan jatuh sendiri. Itulah sahabat-sahabat perumpamaan. Agar kita itu ke depannya akan selalu positif dan akan menatap masa depan dengan tidak dibebani dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, nasihat ini memberikan gambaran kepada kita agar kita itu selalu melihat masa depan yang cerah, melihat ke depan, jangan kembali melihat ke belakang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.